Cheers everybody, welcome back to my channel Ali, dan selamat datang di Bahas Singkat edisi Mei 2021, dimana seperti biasa akan kita upload di bulan Juni. Yes, dan bagi kalian yang nggak tahu Bahas Singkat itu adalah sebuah video atau sebuah seri dimana kita akan merekap, membahas semua hal yang ku nikmati, misal manga, anime, maupun live action dari Jepang, maupun ada berita-berita soal dunia anime dan lain-lain akan kita bahas di satu video di hari ini, dan juga J-Culture dan lain-lain. Dan di Mei 2021, dunia anime manga itu digegerkan di awal Mei kemarin tentang meninggalnya seorang Kentaro Miura. Nah, pasti kalian juga banyak tahu kalau Kentaro Miura ini adalah sang kreator atau sang mangaka dari salah satu manga legendaris gitu. Salah satu top 3 manga kalau kata orang yang bacanya, yaitu adalah Berserk. Nah, jujur aku nggak nonton Berserk, aku nggak baca manga Berserk karena dua sebenarnya alasan kenapa aku nggak nonton Berserk. Yang pertama, karena dia seringkali vakum, seringkali stop serialization-nya gitu, seringkali ditunda rilisnya. Jadi aku merasa kayak nanti dulu deh gitu, mungkin ketika udah tamat atau ketika ya aku ada niat untuk bener-bener di situ gitu. Karena aku mengalami hal sama dengan Hunter x Hunter gitu kan. Hunter x Hunter itu seringkali vakum, seringkali nggak rilis. Itu juga alasan aku kenapa aku nggak mencoba mulai untuk nonton Berserk. Alasan kedua, karena ada NTR garis keras. Tidak, hati saya terlalu murni untuk hal itu gitu. Jadi nanti dulu untuk menikmati Berserk gitu kan. Walaupun aku tahu kalau Berserk itu adalah salah satu seri manga yang luar biasa gitu, membuka hati banyak orang gitu, membuat kagum banyak orang, dan aku nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Aku nggak cari-cari berita soal itu, gimana lanjutannya dan lain-lain. Nah, aku harap rest in power Miura Sensei. Semoga aja banyak manga-manga kayak Berserk lagi yang mungkin bisa hadir gitu kan. Nah, kita lanjutin dari berita duka ini. Kita lanjut ke apa aja yang aku nikmati, apa aja konten yang aku hirup, aku nikmati di bulan Mei 2021 ini. Di bulan Mei 2021 aku nggak banyak nonton anime, nggak banyak baca manga, karena aku lebih banyak nonton anime-anime musim ini di spring, karena banyak anime bagus yang dapat aku bahas juga di video sebelumnya. Jadi untuk anime-anime lain atau manga lain tuh nggak banyak yang gue baca. Aku cuma nonton beberapa anime. Salah satunya itu aku ngabisin Jujutsu Kaisen yang animenya gitu. Aku nggak tahu, entah aku udah pernah ngasih pendapatku nggak sih soal Jujutsu Kaisen, karena pernah briefly pernah lah gitu tentang Jujutsu Kaisen gitu. Aku melihat Jujutsu Kaisen ini sebagai sebuah seri yang punya potensi untuk jadi bagus gitu. Tapi ya karena dia shonen, karena dia tipenya itu nggak boleh terlalu gory, nggak boleh terlalu barbar psikologinya gitu, terlalu parah horornya dan lain-lain. Menurutku Jujutsu Kaisen kehilangan banyak potensi yang ada di dirinya gitu, menyia-nyiakan potensinya gitu. Dari animenya itu jelas Mappa they killed it gitu. Animenya itu keren kali gitu kan, animasinya terutama untuk Gojo Satoru ya, itu animasinya on point, it's so good gitu kan, dan sangat keren gitu. Tapi kalau dari segi cerita dan lain-lain, aku melihat Jujutsu Kaisen itu kehilangan potensinya menurutku gitu kan. Karena ada beberapa aspek di Jujutsu Kaisen itu yang wah gitu, mind blown gitu kan, bisa bikin kita kayak tegang dan lain-lain. Tapi di satu sisi ketika dia mulai memasukkan kembali unsur shonennya itu, ya kita nggak bisa salahkan juga gitu kan. Ketika masuk unsur shonennya, jadinya kayak ya udah gitu, shonen gitu, nggak berasa lah gitu kan. Nah, untuk anime yang lain juga yang aku tonton di bulan ini, aku nonton Wonder Egg Priority. Salah satu manga yang bisa dibilang cukup hype, tapi nggak semua orang pengen nonton di musim sebelumnya atau 2 musim yang lalu, aku lupa. Untuk cerita definitely unik, dan menurutku itu hal yang baru dari segi konsepnya ya, dan dari segi alurnya ya agak random, agak gimana ya gitu. Tapi I like it so far. Aku baru nonton 7 episode dan aku suka sejauh ini gitu kan. Aku nggak mau bahas banyak soal Wonder Egg Priority di video ini, karena kemungkinan jika menurutku endingnya bagus, karena aku rencana nonton sampai habis dulu baru aku bahas. Kalau menurutku endingnya bagus dan menurutku layak untuk diperbincangkan, aku akan bikin video terpisah soal Wonder Egg Priority. Lumayan lah gitu, lumais gitu kan. Cuman dari konsepnya, dia dibungkus dengan konsep yang lumayan menarik, diisi dengan kontras. Menurutku kontras yang ada di anime itu dari sisi yang terang dengan sisi yang gelap itu, mereka they mix it well gitu. Mereka benar-benar bisa menggabungkannya dengan baik menurutku gitu kan. Jadi ya kalau kalian suka yang gituan, silahkan tonton Wonder Egg Priority. Kalau bagus bakal aku bahas di video talk selanjutnya. Oke. Next, aku juga baca manga yang banyak dari kalian juga nyaranin, itu adalah Jagan. Dan untuk Jagan ini aku akan bikin video terpisah, walaupun aku baru baca sekitaran 50-an chapter, tapi ya menurutku aku bisa sedikit dapat gambaran tentang apa sih Jagan ini gitu kan, dan gimana sih Jagan ini
selanjutnya. Aku nggak tahu chapter selanjutnya bakal berbeda atau gimana, tapi dalam 50 chapter itu aku bisa menangkap beberapa hal dan akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi untuk kalian yang selalu request Jagan, silahkan tunggu video selanjutnya, oke? Nah, selanjutnya aku juga baca komik yang salah satu orang di channel pernah nyaranin juga, itu adalah Blame. Ini aku beli second. Aku beli 9 volume dari Blame nih. Aku beli second, harganya murah. Aku udah baca 1 volume, nggak habis, tapi aku tahu, aku pernah bilang kalau aku suka manga atau anime itu yang nggak straightforward gitu kan, yang nggak selalu ngasih tahu, oh ini kenapa, ini ngapain di sini, terus tiba-tiba ceritanya ngapain, itu nggak dikasih tahu secara detail. Tapi nggak gini juga gitu kan. Jujur, baca setengah ini pusing cuy gitu kan. Tapi ratingnya cukup tinggi di My Anomalist. Jadi kalau menurutku ini bakal worth it untuk dibahas, kita bakal bahas di video-video selanjutnya. Ya, next. Minggu lalu atau 2 minggu lalu aku pergi ke Gramedia gitu kan, dengan harapan beberapa manga yang aku tunggu-tunggu itu rilis. Salah satunya itu The Ship of Theseus yang volume 7 gitu kan. Tapi ternyata belum, karena rupanya Ship of Theseus yang volume 7 itu rilis di akhir bulan Juni. Sudah dikonfirmasi oleh MNC dan ya, kita bakal tunggu itu gitu. Tapi selagi-lagi aku melihat banyak komik Jepang yang menarik yang pengen aku beli sebenarnya, tapi aku niatkan di hari itu aku hanya ingin melihat sesi atau bagian atau rak-rak yang isinya itu komik-komik dari Indonesia, komik lokal gitu kan. Jadi aku udah beli beberapa komik di minggu lalu, cuma 3 komik sebenarnya gitu kan, dari 3, bisa dibilang 3 genre yang berbeda gitu. Mari kita lihat ini ya. Jadi yang pertama ada Rumah Kosong. Ini komik horor, tapi komik horor anak-anak gitu kan. Aku baru sadar kalau ini komik horor anak-anak gitu kan. Dan untuk usianya, kalau nggak salah dia bilang itu untuk anak berusia 7 tahun ke atas. Well, 7 tahun ke atas apa yang kau harapkan gitu kan. Nggak mungkin dikasih yang gore-gore gitu kan. No, it's not gonna happen. Jadi untuk komik ini, komik horor ini simple kali gitu kan. Mulai dari gambarannya, mulai dari ceritanya, mulai dari horornya pun sebenarnya simple gitu kan. Dan menurutku di awal dia kayak kehidupan anak-anak lah, sahabat-sahabat ini gitu kan. Kalau dibilang ini creepy, nah it's not creepy dude. Untuk anak-anak umur 7 tahun coy, kau berharap apa gitu kan? Gak ada. Tapi ya menurutku cukup keren. Nah kalau tadi itu bisa dibilang horor anak-anak, sekarang kita masuk ke horor yang dewasa. Ini judulnya Kemala, ini volume 1, itu 17 tahun ke atas. Jadi menurutku soal manga ini, satu hal dia tuh ceritanya konsepnya kayak perbagian gitu, per cerita gitu, dibagi-bagi, tapi tetap ke orang yang sama, yaitu main karakter kita si Kemala ini gitu kan. Jadi dia tuh kayak ya gimana bilangnya, kalau spoiler alert ya bagi kalian yang mau baca, spoiler alert. Jadi rupanya si Kemala ini udah mati, udah meninggal gitu kan. Dan tiba-tiba dia tuh arwahnya itu rupanya terperangkap dalam suatu tempat di mana isinya tuh cuma makhluk-makhluk halus yang nggak tenang, yang gentayangan gitu kan. Dan ya nextnya dia, cerita selanjutnya dia simple sebenarnya. Dia jadi orang yang mencoba menenangkan arwah-arwah tadi gitu, mencoba untuk mencari tahu apa sih masalah mereka gitu kan, simpel itu. Tapi untuk gambaran, aku nggak tahu art style-nya, dia gambarnya tuh kayak blurry gitu, kayak agak kabus gitu. Aku nggak tahu karena itu art style-nya atau gimana, kayak nggak tajam aja gitu. Tapi bener, ya vibe-nya dapat sih gitu, vibe seramnya gitu. Dan ada juga beberapa adegan gore di dalamnya. Ya aku suka komiknya gitu kan, walaupun agak aneh dimana si main karakter malah jadi kayak narator di cerita utamanya dia gitu kan. Dan tentu aja cerita tentang si Kemala ini belum selesai di volume 1, kayaknya bakal ada volume selanjutnya. Dan aku harap aku bisa dapatin volume selanjutnya, dan aku harap ceritanya bakal lebih jelas. Dan si Kemala ini kita tahu kenapa dia bisa join di situ gitu kan. Yap, itu soal Kemala. Menurutku cukup bagus. Dan tadi kita udah bahas 2 komik horor dari Indonesia. Lanjut kita bahas komedi dari Indonesia. Ini adalah Komplek Tanpa Faedah, komik yang ditulis oleh John Bray. Katanya ini dari IG ya, dia bikin karya di IG, terus akhirnya dikontrak sama Chiayo Comic dan akhirnya diserialisasikan menjadi buku. Menurutku ceritanya tuh kayak banyak karakter-karakter gitu, kayak dia diperkenalkan karakter dari awal gitu kan, dan mereka kayak saling berinteraksi satu sama lain di keseharian mereka gitu. Nah, kupikir ini kayak komik yang karakter A ini sifatnya gini, karakter B ini sifatnya gini, karakter C ini sifatnya gini, terus kayak komedi karakter, komedi sifat gitu kan, dimana karakter-karakter berbeda itu ditempatkan pada satu kondisi yang membuat mereka untuk menampilkan komedi sesuai dengan gaya setiap karakternya. Tapi ternyata nggak kayak gitu, malah ceritanya itu malah kayak cerita-cerita absurd, cerita-cerita random di keseharian para warga di kompleks tanpa faedah ini. Dan lawakannya tuh lawakan
lawakan bapak-bapak coy, serius. Lawakan-lawakan kayak plesetan, lawakan-lawakan kayak lawakan bapak-bapak. Jadi aku baca komiknya itu kayak mau ketawa ya nggak lucu gitu kan, tapi kayak lucu gitu. Agak mixed feeling lah gitu aku bacanya. Aku baca tuh kayak gini lah gitu. Oh, what the why? Kayak gitulah gambaran aku bacanya. Kalian bisa tangkap sendiri apa yang mungkin aku rasain gitu ya, aku bacanya gitu. Memang nggak terlalu, aku nggak bilang aku ngakak gitu kan, tapi ya aku tetap apresiasi karena ini komik anak bangsa gitu kan. Dan ini komik yang diangkat dari orang yang berkreasi secara online, dan itu membuktikan bahwa dunia kreator di Indonesia itu sangat menjanjikan dan sudah ada jalur-jalurnya untuk bisa menyokong si artis ini gitu kan. Karena mindset kita kan kalau kita pengen jadi seniman dan lain-lain itu hidupnya bakal agak susah, agak ribet dan lain-lain. Dan menurutku dengan hadirnya komik kayak gini, dengan hadirnya komik kayak si Juki dan lain-lain, itu menjadikan dunia komik perkomikan di Indonesia itu menjadi lebih variasi gitu kan. Tapi ya lawakannya mungkin nggak cocok untuk aku ya, lawakannya nggak cocok untuk aku. Yang aku suka lawakan-lawakan tuh kayak si Tahe Lalat, kayak si komik kampret, komik-komik lain lah gitu. Dan ya sebenarnya aku pengen ngobrolin ya soal komik-komik di Indonesia. Aku udah pernah beli beberapa komik, bentar aku cariin. Ini Arigato Macaroni. Aku juga punya si Juki. Ini udah lama ya, buku lama nih, si Juki Cari Kerja, lama kali gila. Terus aku juga beli kemarin Guardian Devil. Dan ya menurutku dengan hadirnya komik-komik kayak ini, bahkan si Juki udah punya karakter sendiri di Gramedia gitu kan. Dengan popularitas komik-komik Indonesia ini menurutku bagus ya untuk memajukan industri komik di Indonesia. Tapi bagi aku sendiri yang seorang mahasiswa yang dimana untuk beli komik tuh mikir 2 kali gitu kan, 2-3 kali untuk mengeluarkan uang itu. Harga komik-komik Indo tuh relatif cukup mahal menurutku gitu kan. Komik si John Bray ini aja harganya tuh 77.000, itu harga Pulau Jawa. Kalau udah sampai Sumatera berapa menurut kalian? 85.000 untuk komik ini. Aku bisa dapat komik dengan harga yang sama, itu komik Junji Ito Collection gitu. Dan menurutku dengan harga segitu kayak ini 50.000 lebih gitu kan. Terus si Juki Cari Kerja nih harganya berapa kemarin? Kayak 75-80 ribuan juga gitu kan. Dan Kemala kayaknya lumayan murah kemarin, 50.000 Kemala. Menurutku ya, bukan aku nggak mendukung komik di Indonesia gitu kan, tapi menurutku bakal lebih bagus kalau harganya itu sedikit dikontrol, harganya itu sedikit murah gitu kan. Karena kalau kau bandingin, kau bisa beli satu komik Indonesia nih gitu kan, misal kau beli Kemala atau Guardian Devil gitu kan, dengan harga misal Guardian Devil 50.000 gitu kan, kau bisa dapat 2 buku komik Jepang gitu kan, yang terkadang kualitasnya lebih baik. Bukan aku menghina kualitas yang di Indonesia ya gitu kan, kita real aja gitu kan. Kadang kualitas komik luar tuh jauh lebih menarik untuk dibaca gitu kan. Kayak ini, kayak yang komik Komplek Faedah ini harganya tuh 85.000. Dengan 85.000 aku bisa beli 2 atau 3 komik komedi luar gitu. Bahkan kalau kayak komik kayak Yotsubato tuh aku beli mungkin bisa dapat 4 volume dari komik Yotsubato gitu, bisa dapat 2 Spy Family dan lain-lain. Itu kayak gitulah gitu. Ini aku jadi kayak kaum mending-mending, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Ini kalau kesah aja gitu kan. Ya mungkin ya karena komik-komik di Indonesia itu juga satu full color gitu kan, sedangkan komik luar itu ya hitam putih, ya itu dia satu. Kemudian kualitas kertas yang ada di komik, terutama yang ini aku pakai komik Komplek Tanpa Faedah sebagai bandingan, itu kualitas kertasnya tuh high menurutku gitu kan. Ini kualitas yang dipakai untuk buku-buku yang mahal gitu kan, kayak buku ini, itu kertas yang dipakai untuk buku-buku yang kayak gini gitu. Dan itu bukan kertas murahan dong gitu kan. Dan menurutku itulah kenapa komiknya jadi mahal. Jadi ya nggak salah sebenarnya gitu kan. Tapi kalau aku jadi kaum mending-mending yang budget sedikit, menurutku lebih untung aku beli komik Jepang, realistis aja gitu. Tapi ya dengan hadirnya mereka juga jadi pilihan tersendiri itu kan. Dan aku bilang ke kalian, tolong support komik-komik lokal, tolong support komik-komik kita, dimana komikus kita udah bekerja keras untuk menghasilkan ini. Percetakan kita, kayak penerbit kita juga berusaha merealisasikan komik-komik Indonesia. Aku harap kalian support juga. Jadi mungkin itu aja untuk bahas singkat kali ini. Itu agak bener-bener jadi singkat ya pembahasannya. Tapi ya gimana lagi, bulan ini nggak banyak. Aku harap bulan depan kita bisa banyak ngobrol. Di bulan ini aku beli beberapa komik sebenarnya, komik yang udah pernah
aku bahas kayak komik Yotsuba. Aku beli tambahan 2 chapter lagi, 2 volume lagi. Aku harap aku bisa melengkapin komik Yotsuba. Aku juga beli Spy X Family 1-3, aku udah pernah bahas juga. Dan ya, ini untuk nambah koleksi aja. Ya, itulah untuk bahas singkat di bulan Mei 2021. Aku nggak banyak ambil series, dan aku juga minta maaf karena aku nggak banyak upload bulan ini. Biasanya sebulan tuh 4 video, ini malah jadi 2 video sebulan karena banyak hal yang perlu aku kerjain gitu kan, sebagai pengangguran sebenarnya. Intinya itu, semoga kalian tetap betah di channel ini, dan bagi kalian yang baru silahkan subscribe. Mudahan kita bisa dapat target 1000 subscriber dalam waktu dekat. Dan ya, mungkin itu aja yang kita bahas di video kali ini. Klik like jika kalian suka, komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan.